menikah dengan orang yang mu'alaf, apapun statusnya. Misalkan saya ditawarin nih 10 orang masih perawan dan ditawari 1 orang janda mu'alaf, saya milih 1 janda mu'alaf. Jadi seperti itu. Ini misal ya. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. Berarti waktu Mbak Natali masuk Islam itu belum menikah ya Mbak? Masih tinggal sama orang tua? Jadi ya gitu, waktu masuk Islam masih tinggal sama orang tua, dan itu saya kerja yang tadi saya bilang berbulan-bulan saya tutupi. Nah tapi pada akhirnya setelah orang tua tahu pun itu ya, itu kan berarti kesempatan bagus gitu ya buat saya, karena jadinya saya udah nggak perlu nutupi lagi nih yang sebelumnya kerudungan harus ngumpet-ngumpet. Sekarang bebas. Jadi sejak orang tua tahu, jadi selama berbulan-bulan saya tutupi karena saya sudah bersyahadat itu ya. Jadi setelah orang tua tahu pun saya senang-senang aja, saya langsung berkerudung, mau kemana-mana berkerudung dari rumah gitu kan. Nah itu pun setelah orang tua tahu, itu ada momen dimana keluarga itu datang. Jadi itu pas Natalan, nah itu keluarga kan pada datang ke rumah, kumpul gitu ya. datang ke rumah. Kemudian saya keluar udah langsung pakai kostum hijab gitu ya, udah langsung berkerudung, pakai baju yang menutup aurat. Mereka kaget gitu, keluarga yang datang langsung, loh, itu kan pokoknya lihatannya udah kaget. Tapi aku ya, alhamdulillah aku nyaman-nyaman aja gitu loh ketemu mereka, karena ya memang inilah aku udah berkerudung gitu kan. Jadi udah nggak ada yang ditakutkan lagi. Nah karena orang tua udah tahu pun, aku mau ngurus ganti identitas agama ya di KTP, karena sebelumnya yang saya bilang saya sudah bersyahadat, saya sholat diem-diem, berkerudung diem-diem, itu kan KTP-nya masih Kristen kan. Jadi untuk mengganti KTP jadi Islam, nah otomatis itu kan saya butuh kakak. Nah itu pun harus minta ke papa dulu kan. Jadi karena papa udah tahu, nah baru deh ngurus ganti KTP untuk agama Islam. Tapi ternyata ngurus ganti KTP tuh nggak segampang membunyikan syahadat gitu loh. Kalau membunyikan syahadat kan saya udah yakin Islam, langsung bersyahadat bisa ya. Nah ternyata untuk ganti KTP itu prosesnya ribet. Jadi saya harus punya sertifikat mu'alaf dari MUI. Nah dari situlah baru saya ke MUI untuk menyatakan saya ini masuk Islam. Nah jadi dari MUI baru dimintain keterangan kalau dulunya Kristen, KTP-nya dulu gimana gitu kan. Nah dari situ baru dibikinkan legalitasnya kalau saya itu mu'alaf. Tapi sebenarnya ya itu, saya menjalani kehidupan Islam sudah jauh berbulan-bulan sebelum ada sertifikat dari MUI itu. Saya sudah menjalani kehidupan sebagai Islam. Oh ya Mbak Natali, mau nanya, kan netizen itu kan bebas ya mau berkomentar apa aja.
kan ada juga yang ngira kalau misalnya Mbak Natali itu masuk Islam gara-gara mau menikah atau apa. Nah, tanggapannya Mbak Natali itu kayak gimana menanggapi hal itu? Ya. Sebenarnya kalau komentar netizen ya, kalau mau diladeni satu persatu sih sebenarnya nggak ada habisnya. Iya. Apalagi komenan miring ya, komenan yang Gak berdasar. komenan yang nggak berdasar, yang nggak bikin enak, dan mereka pun nggak tahu kebenarannya gitu kan. Iya. Tapi kalau dibilang saya mu'alaf karena mau menikah, saya masuk Islam karena mau menikah, itu kebalik deh. Jadi gini, kenapa saya menikah sama suami saya yang beragama Islam? Nah, saya menikah sama laki-laki ini itu karena saya sudah masuk Islam. Nah, karena sudah seiman. Jadi bukan karena saya pengen menikah jadinya saya masuk Islam. Enggak gitu. Karena setiap orang tuh punya prinsip beda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri itu pernikahan harus sesuai dengan agama keyakinan saya. Nah, saat saya sudah masuk Islam, otomatis yang saya cari laki-laki yang harus bisa membimbing saya itu pasti harus Islam. Nah, alhamdulillah saya pun dijodohkan Allah dengan laki-laki yang beragama Islam. Jadi gitu. Oke. Nah, gitu. Berarti kalau setelah masuk Islam itu kan, kalau istilahnya orang Kristen itu keluar dari keselamatan Yesus ya Mbak ya? Oh iya. Ya. Berarti orang-orang Kristen itu mengatakan kalau misalnya Mbak Natali sudah keluar dari keselamatan Yesus. Lah itu tanggapannya Mbak Natali gimana? Iya. Jadi kalau mengenai keselamatan ya ini bagus banget nih, karena memang orang Kristen didoktrin gereja bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katanya nggak ada keselamatan di luar Yesus. Harus meyakini Yesus sebagai Tuhan. Iya. Nah, sebenarnya kalau orang-orang berkomentar saya rugi gitu ya, kehilangan keselamatan. Iya benar. Sebenarnya gini, kalau dibilang kehilangan keselamatan, itu keselamatan yang gimana ya? Nah, karena gini, kalau kita ngikut Yesus, jadilah pengikut Yesus yang benar-benar apa yang Yesus katakan. Nah, Yesus bilang sembah Allah, bukan sembah Yesus. Di situ saya merasa, disitulah saya selamat, karena saya mengikuti Yesus. Bukan selamat dalam artian kayak mereka bilang bahwa Yesus menebus dosa. Karena apa yang diajarkan Yesus sendiri dan diajarkan nabi-nabi sebelumnya, apa yang kita lakukan itu semua pertanggungjawaban kita. Nah, jadi kalau dibilang kamu melepas keselamatan, kamu dosa-dosamu udah gak ditebus Yesus, kamu masuk neraka segala macam gitu ya. Justru saya dengan masuk Islam, saya sudah terlepas dari doktrin melakukan dosa apapun saya diampuni. Jadi kan selama saya Islam ya, sejak saya Islam, mau berbuat dosa itu jadi takut. Nah, karena apa? Ini pertanggungjawaban sendiri nih, pertanggungjawaban diri sendiri. Jadi insya Allah saya melakukan kehidupan saya sehari-hari, saya ngerem gitu. Untuk misalnya hal-hal seperti apapun gitu ya, kalau dosa gitu langsung terpikir takut dosa gitu kan, karena dosanya itu akan ditanggung sendiri, beda dengan doktrin yang di agama saya dulu. Jadi benar-benar merasa ya kalau mau selamat ya sesuai ngandalin diri sendiri. Jadi ya benar-benar kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan itu seperti yang Yesus dan nabi-nabi sebelumnya ajarkan gitu. Jadi intinya masuk Islam itu karena mengikuti Yesus ya Mbak ya? Benar. Ya tentunya karena hidayah lah ya. Iya, hidayah. Karena hidayah dari Allah. Dan memang karena prosesnya dulu saya Kristen, dan yang sebagai panutan kan dulu adalah sesosok yang bernama Yesus. Jadi dari situlah yang saya dapatkan. Terus apa enaknya emang Mbak kalau masuk Islam? Kan Mbak tahu sendiri kalau misalnya dalam Islam itu banyak banget aturan, banyak banget adat
adab yang harus dilakukan gitu. Apa enaknya Mbak? Kalau dibandingkan dengan Kristen kan bebas, kalau di Islam kan kayak banyak banget aturan yang harus dilakukan kayak gitu Mbak. Contohnya berhijab, terus kalau makan nggak boleh asal-asalan kayak gitu. Minum dulu ya Mbak. Oh iya silakan. Iya, jadi sebenarnya menjalani kehidupan Islam ya Mbak ya. Iya. Sejak masuk Islam, bukan sejak lagi ya, sebelum masuk Islam, saya pun udah terpikir Islam itu bukan agama yang mudah, bukan agama yang gampangan. Untuk menjalaninya tuh pasti sulit. Nah, kayak hal umum aja deh, temanku banyak yang Islam. Aku lihat mereka itu harus sholat 5 waktu. Jadi kan kayaknya ngeliat tuh, aduh, sebentar sholat. Itu kalau yang aku lihat ya, sebelum aku masuk Islam aku udah lihat gitu. Jadi saat aku menjalani kehidupan Islam, di mana memang ajaran Islam itu benar-benar tertib ya, dimana sholat harus sehari itu minimal kan yang wajib 5 ya, belum lagi ada sholat sunnah. Gitu. Jadi itu benar-benar kalau dipikir ya dan dirasakan secara nyata tuh memang kalau lebih mudah dijalani, kehidupan Kristen lebih mudah, kehidupan Islam lebih sulit untuk dijalani. Sholat nggak boleh telat kan, karena ada waktu-waktunya. Dan sebagai perempuan wajib berhijab. Iya. Wajib berhijab. Jadi yang biasanya pakaian senyaman-nyamannya dulu itu seenaknya lah, panas tinggal pakai pakaian yang terbuka. mungkin banyak ventilasinya ya pakaiannya. Jadi bisa nyaman gitu kan. Tapi setelah Islam mau panas, mau keadaan apapun harus berhijab, harus berkerudung. Tapi ya memang disitulah gitu kan, dan ternyata memang semua aturan yang Allah berikan di dalam ajaran agama Islam lah ya, itu pasti lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Kalau sulit memang sulit pasti, karena yang namanya aturan kan, aturan sama bebas kan pasti lebih enak bebas ya. Tapi kalau aturan dan yang sudah Allah atur, saya pun berpikir simpel ya untuk mengenai sholat. Kenapa kok 5 waktu ya? Saya bukan orang Islam yang sudah belajar banyak tentang Islam, tapi saya hanya berpikir simpel. Kenapa kok disuruh sholat 5 waktu? Kenapa subuh, terus siang, sore, bahkan malam gitu ya? Kenapa kok maghrib pun juga ya, kenapa harus sholat? Jadi dengan seringnya waktu-waktu kita untuk sholat, otomatis kita menyucikan diri ya, kita harus berwudu. Iya. Jadi kalau keadaan menuntut diri kita ini harus suci, nah berarti untuk peluang melakukan dosa-dosa pun kayaknya nggak ada gitu. Karena sebentar-sebentar udah harus sholat nih, sebentar-sebentar udah harus sholat. Nah jadi itu menurut saya ya wajar kalau memang kita harus disuruh sholat 5 waktu, harus sering-sering berhadapan beribadah gitu ya, beribadah kepada Allah seperti itu. Dan kerudung pun juga saya rasa walaupun itu sulit, ternyata memang lebih baik begitu untuk perempuan kan, karena perempuan begitu diciptakan dengan keindahannya yang begitu sangat gampang dilihat oleh laki-laki, dan laki-laki pun gak semua kan menundukkan pandangannya gitu. Jadi sangat disayangkan gitu loh kalau kita mengobral gitu aja gitu. Jadi lebih baik memang tertutup gitu untuk menghindari hal-hal negatif aja. Ya cukup menginspirasi sekali ya Mbak Natali ini. Iya. Kalau gitu sekarang boleh langsung wawancara ke suaminya Mbak? Boleh. Oh ya Mbak, tadi kan kalau di Islam itu sholatnya harus 5 waktu. Sedangkan kalau misalnya di Kristen itu kan ada ibadah yang dilakukan cuman seminggu sekali. Lah seharusnya kan lebih nyaman. Tapi kenapa kok Mbak Natali lebih milih Islam, masuk Islam? Iya. Jadi kalau aturan ibadah ya, yang di Islam sudah diatur harus sholat 5 waktu. Sedangkan di ajaran agama saya yang dulu ke gereja pun seminggu sekali aja udah
udah bagus gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya kenapa harus tetap di Islam ya, karena walaupun sulit ya itulah yang harus dijalani gitu. Jadi walaupun semasa saya Kristen dengan suasana ibadah di gereja yang memang dibikin senyaman mungkin, menyentuh hati banget gitu ya, karena jujur memang terus terang waktu saya Kristen, saya di gereja itu bisa merasakan suasana ibadah yang begitu nyaman. Nah tapi kalau hanya sekedar nyaman gitu ya, tapi dalam hati kita ada keraguan yang kayak tadi saya bilang, keraguan bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan. Nah keraguan kalaupun kita mau cari tahu itu dibilang dosa, sekalinya cari tahu dan ternyata kebenaran itu memang tertuju pada agama Islam yang harus saya ikuti, ya udah. Jadi hal-hal kenyamanan duniawi ya intinya ya, istilahnya gitu ya, kenyamanan kehidupan saya waktu semasa Kristen ya harus saya lepaskan, dan memang harus saya ikut aturannya Islam gitu. Jadi ya nggak masalah gitu sih Mbak, itu aja. Oh gitu, oke. Sungguh inspiratif sekali perjalanan Mbak Natali dalam mencari kebenaran Islam. Kalau gitu sekarang waktunya wawancara suaminya Mbak Natali ya. Kalau menurut Mas Imam selaku suaminya Mbak Natali, sosok Mbak Natali itu seperti apa dari kacamata sudut pandang Mas Imam Hambali? Oke, alhamdulillah saya ucapkan pertama kali terima kasih kepada Ayah Sofia yang sudah mengundang kami berdua, terutama saya ya. Ini baru pertama kali saya masuk di YouTube. Padahal istri saya sendiri seorang YouTuber dan saya nggak pernah diajak, itu baru di Ayah Sofia ini. Jadi saya terima kasih. Lalu mengenai bagaimana Mbak Natali, saya hanya bisa menjawab sebagai kapasitas saya sebagai seorang suami ya. Saya nggak akan menilai Kristennya dulu bagaimana, sekarang saat Islam bagaimana. Enggak, saya cuma mau mengatakan saat dia menjadi istri saya itu dia sebagai wanita yang seperti apa gitu loh. Jadi jujur saja kalau Mbak Natali ini bukan pilihan saya sebagai istri, tapi Allah yang memilihkannya buat saya. Dan bagi saya apapun yang sudah dipilihkan oleh Allah itu udah pasti yang terbaik bagi saya. Dan alhamdulillah dengan mensyukuri keberadaan Mbak Natalia sebagai istri saya, alhamdulillah dia bisa saya katakan dia istri yang baik. Dan sampai detik ini belum pernah Mbak Natalia mengecewakan saya sebagai suaminya, gitu saja. Jadi itu Mbak, saya rasa sudah cukup. Terus kira-kira apa yang membuat Mas Imam itu memilih untuk menikahi Mbak Natali pada akhirnya? Jadi begini, kenapa saya memilih Mbak Natalia kok enggak yang lain? Pertama ya memang yang lain enggak ada yang mau, itu pasti. Yang kedua, alhamdulillah Mbak Natalia ini saya tahu, saya mengenal dia sebelum dia masuk Islam. Jadi kalau saya memilih Mbak Natalia ini sebagai istri, ini merupakan PR bagi saya. PR dari Allah artinya amanah buat saya. Dimana kalau saya membimbing dia dengan baik, insya Allah, ini insya Allah loh ya, jariah dari apa yang saya ajarkan itu akan terus mengalir kepada diri saya. Dimana saya mulai membimbing dia baca bismillah, dimana dia bertakbir, melakukan ibadah sholat. Insya Allah dengan background saya yang nggak perlu saya ceritakan di sini, apa yang saya dapatkan dari jariahnya Mbak Natalia ke saya, dari apa yang saya ajarkan ke Mbak Natalia ke saya, itu merupakan sesuatu pemberian dari Allah yang nggak bisa ditukar dari apapun gitu loh. Jadi kenapa saya lebih suka menikah dengan orang yang mu'alaf gitu, apapun statusnya. Misalkan saya ditawarin nih 10 orang masih perawan dan ditawari 1 orang janda mu'alaf, saya milih 1 janda mu'alaf. Jadi seperti itu. Ini misal loh ya. Jadi gini Mbak, saya mengenal Natalia Iriani itu jauh sebelum dia memeluk Islam.
Tepatnya saya juga mengenal temannya Natalia Iriani gitu ya. Jadi begitu saya mengetahui Natalia Iriani menjadi mu'alaf, itu bagi saya, mungkin bagi semua lelaki, itu adalah ladang untuk menciptakan pahala yang bersifat jariah. Karena begitu dia bersahadat, bagi saya dia memulai dari nol. Dan ini kesempatan saya untuk mengajarkan bagaimana membaca bismillah, bagaimana bertakbir, di mana ibadah-ibadah itu kalau bagi Mbak Natalia Iriani lakukan, insya Allah gurunya pun akan terguyur pahala itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sangat baik sekali kalau setiap orang mendapatkan mu'alaf sebagai istrinya itu. Jadi seperti itu. Kira-kira suka dukanya itu apa sih, Mas, mendidik, membimbing seorang mu'alaf, seorang istri yang mu'alaf? Jadi gini Mbak ya, suka duka sebagai seorang suami yang istrinya adalah seorang mu'alaf. Jadi saya lebih ke dukanya sendiri dulu ya. Kalau sukanya sebenarnya nggak macam-macam. Suka orang mu'alaf atau nggak mu'alaf sebenarnya hampir sama. Tapi dukanya itu gini, kadang itu saya juga bingung. Saya harus bagaimana terhadap keluarganya Mbak Natali. Saya sebenarnya nggak ingin menyinggung hatinya Mbak Natali saat keluarganya itu Natalan atau merayakan ibadah agama yang lama gitu. Saya sebenarnya ingin wisnat nggak usah ngucapno, wisnat nggak usah ke sana ngucapin selamat Natal, misalkan seperti itu. Itu saya beban. Saya mau ngasih tahu Natalia seperti itu beban. Tapi alhamdulillah Natalia sendiri juga belajar ternyata hal-hal yang dilarang itu apa, hal-hal yang dibolehkan itu apa, dan dia udah bisa membuat sebuah garis di mana saya jadi nggak perlu ngomong, beban saya nggak perlu ngomong, ternyata dia sendiri sudah tahu. Jadi wis yuk kita ke sini, yuk kita ke sana. Jadi hal-hal yang ke arah orang tuanya teralihkan gitu loh. Jadi dukanya di situ. Saya sebenarnya ada beban, wis iki tak larang apa enggak, tapi ternyata alhamdulillah Natalinya tahu sendiri gitu loh. Iya, terus biasanya tuh kan kalau mu'alaf, seorang mu'alaf ya, itu biasanya cuman titlenya aja seorang mu'alaf baru masuk Islam. Tapi secara aplikasinya itu males sholat, males puasa, gak pakai kerudung. Terus kalau Mbak Natali sendiri tuh kayak gitu gak sih, Mas? Alhamdulillah, ini puji syukur banget ya. Soalnya jarang sekali orang mu'alaf seperti Natalia. Saya bisa berani ngomong seperti ini karena bukan hanya dari mu'alaf sendiri, dari orang yang terlahir Islam. Ada yang orang Islam rajin sholat, rajin ngaji, semuanya rajin, tapi nggak pakai hijab, ada. Tapi Mbak Natalia ini, bukan saya mau menyombongkan diri, jangan sombong loh ya kamu ya. Begitu dia syahadat, dia langsung memakai hijab gitu loh. Ini kalau bukan dari Allah, nggak mungkin gitu loh. Jadi benar-benar apa yang kamu lakukan itu sebenarnya itu yang dikehendaki Allah, bukan karena kamu pinter, kamu gini-gini akhirnya kamu berhijab, itu bukan. Jadi segala kebaikan yang Mbak Natali lakukan itu sudah kehendak Allah, dan alhamdulillah dia insya Allah menjadi Islam yang semakin baik. Mohon didoakan seperti itu dan tidak kembali ke agamanya yang lama gitu. Amin. Terus akhirnya menikah, terus cara mendapatkan restu dari orang tua ya Mbak Natali yang Kristen itu bagaimana? Kok pada akhirnya bisa menikah? Ya kalau sebenarnya kalau nikahnya saya sama Natalia itu alhamdulillah keluarga saya sudah pernah ke rumahnya Mbak Natalia untuk melamar gitu ya. Jadi keluarga saya sudah pernah melamar, akhirnya keputusannya dari keluarganya itu dilimpahkan ke Natali. Kalau Natalia oke ya silakan, kalau nggak oke ya silakan, seperti itu. Nah di sini saya memakai wali hakim ya, karena mungkin akan agak bentrok ya, karena bagaimana sih seorang keluarga yang Kristen menikah dengan keluarga yang Muslim gitu. Jadi di pernikahan saya memakai wali hakim sebagai walinya Natalia Iriani, dan di situ Natalia Iriani juga pamitan kepada orang tua, bahkan di undangan pernikahan kami
menyantumkan nama orang tua Natalia sebagai orang tuanya Natalia, seperti itu. Gitu. Oke. Terus sekarang kembali ke Mbak Natali nih. Menikah dengan seorang muslim ya, sebelumnya kan Kristen, menikah dengan seorang muslim. Kalau di muslim itu kan diperbolehkan poligami ya Mbak. Sedangkan kalau misalnya di Kristen itu kan nggak boleh, harus satu. Apakah Mbak Natali nggak takut dipoligami? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Iya. Soalnya komentar pedes dari teman-teman yang Kristen itu banyak sekali. Jadi mereka menyerang yang selamat ya, kamu bakal dipoligami gitu. Bahkan ada juga yang sampai fitnah bilang kalau aku itu ngerebut laki orang supaya dipoligami gitu, makanya masuk Islam. Nah, kalau ditanya takut atau enggak dipoligami, sebenarnya yang namanya wanita normal ya, manusiawi ya, ketakutan untuk dibagi itu dalam hati itu ada. Nah, tapi tinggal gimana kita menyerahkan segalanya ke Allah. Jadi suami pun juga gitu. Karena suami itu kan sebenarnya hanya titipan dari Allah. Gimana Allah bisa memberikan saya suami. Nah, suami yang seperti ini. Dan di Islam pun poligami itu bukan sekedar laki-lakinya hanya enak-enakan punya istri lebih dari satu gitu, enggak. Dan Islam sudah mengatur harus adil ya. Nah, jadi tinggal berdoa aja supaya suami saya ini nggak bisa berlaku adil kepada wanita yang lebih dari satu gitu sih. Jadi lebih mendekatkan ke Allah supaya suaminya diamanahin satu aja deh gitu. Tapi kalaupun misalkan ya itu terjadi, nah siapa yang bisa menolak takdir dari Allah kan gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi ya sudah, jalani aja, mendoakan aja supaya ini hanya bisa menyanggupi satu wanita gitu. Aku dengar itu kan ini di luar dari kisah kalian berdua ya Mbak ya. Aku dengar itu mamanya Mbak Natali itu kan seorang dulunya muslim terus sekarang pindah ke Kristen ya. Murtad. Itu apakah Mbak Natali nggak ada keinginan untuk mengajak mama kembali ke agama Islam? Kalau ditanya keinginan ada apa enggak untuk mengajak mama ke Islam, tentu semua mu'alaf saya rasa pasti menginginkan kedua orang tua ikutan ke agama Islam juga. Kembali lagi gitu. Apalagi mama saya yang dulunya Islam ya, karena mama kan murtadin ya, dulu Islam terus masuk Kristen. Di situ saya tuh sangat pingin gitu loh, dan saya tuh penasaran, benar-benar penasaran apa sih yang membuat mama itu kok malah memilih untuk meninggalkan Islam gitu kan. Dan saya saking kepengen banget bisa ngobrol sama kedua orang tua, ngobrol sama papa atau ngobrol sama mama. Dan yang saya inginkan diajak dialog tentang agama itu kita bicara berdasarkan data, berdasarkan dalil. Jadi jangan cuma asumsi gitu loh. Nah, karena kalau selama ini saya ingin dialog gitu kan, agama Islam itu begini, agama Kristen itu begini, tapi kalau hanya dari asumsi ya nggak bakal bisa ada titik temunya gitu kan, karena memang pasti berbeda. Tapi kalau berdasarkan dalil, di situ saya kepengen gitu bisa berbincang, berdialog dengan orang tua supaya mama sama papa bisa ke Islam, supaya mama bisa kembali ke agama Islam gitu. Ya, terima kasih Mbak Natali. Sebagai penutup mungkin Mbak Natali ada suatu pesan yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah, ya apa gitu Mbak? Ya, jadi untuk pesan ya buat teman-teman, buat penonton Ayah Sofia, di sini saya sih nggak pengen mengucapkan banyak pesan ya, karena dari tadi juga sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Cuma khususnya buat teman-teman yang masih beragama Kristen, yang masih berkeyakinan seperti agama saya yang dulu, tolong jangan tolak kebenaran, mulai dengan buka hati.
pelajari kitab suci kalian, ikuti apa yang Yesus katakan, karena kalian mengaku kalian adalah pengikut Yesus. Dan buat teman-teman yang Islam, saya rasa mari kita sama-sama kita belajar, kita memperdalam keislaman kita, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam iman Islam. Itu aja. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Natali atas kasih wawancaranya yang sangat inspiratif, dan juga Mas Imam, terima kasih. Sama-sama. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh la 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 la, oh la li ali, oh la 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 la, oh la